Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman harus tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga di rumah. Teman-teman, kali ini yang akan saya bahas adalah terkait bantuan BPNT. Jadi bantuan pangan non tunai, karena bantuan BPNT sendiri itu dari tahun 2021 kemarin itu namanya masih BPNT ya, karena penyalurannya masih di KKS. Kemudian di tahun 2022 namanya berubah menjadi BSP atau Bantuan Sosial Pangan Tunai 2022 yang disalurkan melalui PT POS. Nah, kabar terbaru yang saya dapatkan ini adalah terkait bantuan sembako tersebut, baik bantuan BPNT melalui KKS dan juga bantuan BSP yang penyalurannya tunai melalui PT POS. Nah, surat yang diturunkan oleh Kementerian Sosial ini adalah khusus terkait bantuan BPNT. Jadi, ini adalah surat yang sifatnya segera dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait freeze bantuan program sembako reguler dan PPKM 2021. Jadi ini adalah fokusnya untuk bantuan program sembako, baik itu namanya BPNT di tahun 2021 ataupun 2022 menjadi BSP. Nah, dalam surat ini ditujukan kepada pimpinan Divisi Hubungan Kelembagaan Bank BNI, kemudian Divisi Sosial Entrepreneurship dan Incubation Bank BRI, kemudian Head of Government Program Bank Mandiri, serta yang keempat adalah Retail Funding Service and Division Bank BTN. Jadi surat ini untuk Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN, karena keempat bank himbara himpunan bank negara ini adalah mereka yang menangani program bantuan sembako dari tahun 2018 sampai 2021 kemarin. Nah, surat tersebut berisi menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK-05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK-05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga. Dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut. Jadi di sini ada 2 poin penting teman-teman terkait program bantuan sembako. Poin pertama, berdasarkan pasal 25 ayat 1, bank atau pos penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada PPK paling lambat 30 hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana belanja bantuan sosial melalui uang rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik. Jadi para pihak bank penyalur ini harus melaporkan terkait penyaluran dana tersebut sudah transaksi semua atau belum. Intinya seperti itu ya, laporan transaksinya itu teman-teman. Terus poin yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut kami instruksikan saudara untuk melakukan freeze saldo atas bantuan program sembako reguler dan PPKM 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Freeze itu adalah hold atau diblokir sementara, dipending seperti itu teman-teman. Yang pertama adalah SP2D program sembako reguler dan PPKM tahun 2021 yang terbit sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 dilakukan free saldo per tanggal 17 Maret 2022 sesuai dengan aturan SP2D pada lampiran 1. Kemudian yang kedua adalah SP2D program sembako reguler dan PPKM tahun 2021 yang terbit pada tanggal 18 sampai 30 Desember 2021 dilakukan free saldo per tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran 2. Jadi proses freeze atau depending atau dana BPNT-nya ini tidak bisa ditransaksikan, maksudnya seperti itu teman-teman. Di freeze itu dibekukan saldo BPNT-nya itu ada 2 gelombang, yaitu freeze pada tanggal 17 Maret dan juga freeze saldo pada tanggal 25 Maret.
Kemudian selanjutnya saudara agar segera melaporkan hasil freeze tersebut paling lambat 2 hari setelah dilakukan freeze saldo. Jadi nanti mungkin sekitar tanggal 27 Maret itu adalah proses pelaporan dari pihak bank terkait kegiatan freeze saldo BPNT yang masih ada di KKS para penerima bantuan sembako seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah penyebab kemarin kan banyak yang bertanya, baik itu di channel YouTube saya dan juga KPM saya sendiri, bahwa KKS BPNT mereka yang baru mereka dapatkan, KKS baru ya, ada yang KKS baru dan juga ada yang KKS lama, ini terisi saldo bantuan BPNT. Namun saldo bantuan BPNT-nya ini tidak bisa ditransaksikan seperti itu. Jadi ketika digesek di agen penyaluran BPNT itu bantuan BPNT-nya tidak bisa digesek atau mungkin hilang seperti itu. Jadi kode saldo di KKS tersebut itu kemarin waktu dicek kuota itu ada, namun kemudian beberapa hari kemudian itu tidak bisa ditransaksikan karena sudah hilang seperti itu bantuan saldo BPNT-nya. Nah, ini adalah penyebab dari kejadian-kejadian tersebut karena dana bantuan BPNT teman-teman itu sudah dibekukan atau di-freeze dari pusat ya. Jadi dari pihak bank itu memfreeze-kan saldo BPNT tersebut. Nah, namun alhamdulillahnya seperti di dampingan saya sendiri itu masih bisa ditransaksikan untuk beberapa bulan saja teman-teman. Jadi misalnya waktu dicek kuota pertama itu, waktu cek kuota pertama mendapatkan KKS itu ada terisi 5 saldo ya, jadi 5 bulan bantuan BPNT. Terus kemudian karena beberapa hari selanjutnya itu sudah terjadi freeze saldo dari pusat, maka yang bisa diambil hanya 1-2 bulan atau sampai 4 bulan saja bantuan BPNT-nya. Jadi bantuan BPNT tetap bisa diambil, namun tidak bisa semua karena ada beberapa dana yang sudah di-freeze dari bank pusat seperti itu. Nah teman-teman, kemudian surat yang kedua, jadi ini ada 2 surat terkait bantuan BPNT sendiri teman-teman. Yang kedua adalah terkait pemblokiran saldo tahap 1 tahun 2022. Jadi surat yang kedua ini masih terkait bantuan BPNT ya teman-teman. Tapi ini adalah terkait bantuan BPNT tahap 1 atau BSP tahap 1 tahun 2022. Di sini dikhususkan suratnya adalah untuk pimpinan hubungan kelembagaan dan transaksional perbankan PT Bank Negara Indonesia. Nah, memperhatikan data penyaluran tahap 1 gelombang 9 tahun 2022, kami minta Bank BNI melakukan pemblokiran saldo bansos tahap 1 tahun 2022 sebanyak 140.865 KPM dengan nilai sekian miliar seperti itu. BNBR KPM yang dimaksud untuk diblokir itu ada di link berikut ini. Laporan hasil pemblokiran disampaikan kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga melalui web resminya Direktur Jenderal Sosial Keluarga seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman adalah kasusnya ini sama seperti surat yang pertama tadi, karena memang ada beberapa proses freeze atau pemblokiran untuk saldo para penerima bantuan program sembako seperti itu. Untuk gelombang 1 yang dimaksud di surat yang kedua itu adalah sampai di gelombang 9. Jadi program penyaluran bantuan sembako kemarin itu sampai di gelombang 9 seperti itu ya. Ini untuk seluruh Indonesia. Terus kemudian selesai di gelombang ke-9 itu kemudian dari pihak penyalur akan membuat laporan. Terus kemudian ada beberapa dana yang ketika dana tersebut tidak bisa disalurkan, entah itu orangnya tidak bisa hadir atau sudah meninggal, maka akan dilakukan pemblokiran saldo bantuan sembako tadi seperti itu. Nah teman-teman, untuk informasi terkini terkait bantuan BPNT atau bantuan sosial pangan tunai
untuk para KPM yang memiliki KKS itu masih seputar proses freeze dana bantuan BPNT ya, atau bantuan sembako. Untuk program bantuan ekstra 200.000 yang akan dicairkan atau diberikan kepada seluruh peserta penerima bantuan sembako melalui KKS masing-masing itu masih belum ada info terbaru sampai minggu ini. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah tentang kegiatan BPNT yang dilakukan oleh kementerian terkait proses pelaporan, penyerapan atau pencairan bantuan BPNT. Nanti kalau misalnya ada informasi terkini terkait entah itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT ataupun bantuan yang lainnya, pasti akan saya infokan di channel YouTube saya ini. Nah, teman-teman terima kasih sudah menyimak informasi dari saya. Ketemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.